Hai guys, apa kabar? Gue harap lu lagi dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini, gue pengen ajak lu ngobrol soal sesuatu yang mungkin sering banget kita lewatkan. Komunikasi dengan diri sendiri. Dan gak cuma itu, gue juga mau bahas gimana komunikasi sama diri sendiri ini jadi pondasi utama buat hubungan asmara yang sehat dan komunikasi pasangan yang baik. Jadi, siapin diri ya, karena topik ini bisa jadi game changer buat hubungan lo. Kita sering banget denger orang bilang komunikasi adalah kunci dalam hubungan. Tapi, coba deh kita tanya, komunikasi yang kayak gimana? Banyak dari kita langsung mikir soal cara ngobrol yang benar, teknik mendengar aktif, atau gimana caranya nyatain perasaan tanpa nyakiti pasangan. Itu semua penting sih, tapi ada satu langkah vital yang sering banget kita loncatin. Memahami dan berkomunikasi dengan diri sendiri dulu. Bayangin gini guys, lu lagi bawa mobil ke suatu tempat yang jauh, GPS-nya rusak, dan lu sendiri nggak terlalu hafal jalannya. Terus, lu nawarin buat nebengin orang lain. Apa yang terjadi? Bisa-bisa kalian sama-sama tersesat, saling nyalahin karena salah belok, atau malah muter-muter nggak jelas. Sekarang, bayangin kalau lu udah tahu persis rutenya, lu paham peta di kepala lu sendiri. Baru deh, pas ada orang yang nebeng, lu bisa jelasin dengan tenang. Oh, kita ambil jalur ini dulu, nanti ada pertigaan, belok kiri. Perjalanannya jadi lebih lancar kan? Nah, diri kita tuh kayak si sopir dan sekaligus peta itu. Kalau kita aja nggak ngerti apa yang sebenarnya kita rasain, butuh apa, takut sama apa, atau nilai-nilai apa yang penting buat kita, gimana kita bisa ngajak orang lain nebeng dalam hubungan yang namanya asmara? Nggak mungkin kan? Kenapa komunikasi dengan diri sendiri itu penting banget? Pertama, karena semua komunikasi eksternal itu dimulai dari internal. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap reaksi yang kita tunjukin, itu produk akhir dari percakapan ribuan kali di dalam kepala kita. Menurut psikologi, terutama dari konsep self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan untuk mengamati dan memahami perasaan, pikiran, dan dorongan diri sendiri adalah fondasi kecerdasan emosional. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence ngejelasin banget gimana kesadaran diri adalah batu pertama buat ngatur emosi dan punya hubungan interpersonal yang sukses. Kedua, tanpa komunikasi internal yang jelas, kita cenderung proyeksi. Istilah kerennya, projecting. Apaan tuh? Itu ketika kita mengambil perasaan atau konflik dalam diri kita yang nggak terselesaikan, terus kita lempar ke pasangan. Misal nih, gue lagi insecure soal performa kerja, tapi gue nggak sadar dan nggak ngomong sama diri gue sendiri. Loh, kenapa ya gue ngerasa cemas banget akhir-akhir ini? Alhasil, pas di rumah, hal kecil yang dilakukan pasangan, kayak lupa naruh piring, bisa aja gue tanggepin dengan marah yang berlebihan. Yang ribut soal piring, padahal akar masalahnya adalah kecemasan kerja yang nggak diakui. Dampaknya, pasangan bingung, konflik nggak jelas, dan masalah benerannya nggak kelar-kelar. Ketiga, komunikasi dengan diri sendiri bikin kita nggak bergantung secara emosional yang nggak sehat ke pasangan. Bukan berarti nggak butuh ya, tapi ketika lu bisa validasi perasaan lu sendiri, nanya, oke, gue sedih nih. Kenapa ya? Oh, karena hari ini ada feedback yang kurang mengenakan. Wajar kok gue ngerasa kayak gini. Maka lu nggak akan menuntut pasangan buat selalu jadi sumber kebahagiaan atau penenang satu-satunya. Lu bisa datang ke pasangan dengan keadaan yang sudah lebih jernih. Sayang, gue hari ini agak down karena sesuatu di kantor. Bisa curhat sebentar? Beda banget kan sama datang dengan emosi meluap tanpa tahu sebabnya dan mengharapkan pasangan jadi tukang tebak yang harus menyelesaikan semuanya. Gimana cara mulai komunikasi dengan diri sendiri? Nah, sekarang pasti lu mikir, oke, teorinya keren, tapi praktiknya gimana dong? Tenang, gue bagi jadi beberapa langkah sederhana yang bisa lu coba. Rutinkan check-in dengan diri sendiri. Ini kayak meeting mingguan sama atasan, tapi atasannya adalah diri lu sendiri. Lu bisa lakuin setiap pagi sebelum mulai aktivitas atau malam sebelum tidur. Cukup 5-10 menit. Tanya ke diri sendiri, gua lagi ngerasain apa sih hari ini? Senang? Cemas? Capek? Kenapa ya? Apa yang bikin gue ngerasa gini? Peristiwa tertentu? Percakapan tertentu? Atau apa yang sebenarnya gue butuhin sekarang? Istirahat? Hiburan? Atau penyelesaian tugas? Nggak perlu rumit, anggap aja ini obrolan ringan sama temen yang paling mengerti, yaitu diri lu sendiri. Jurnal atau voice note. Kalau pikiran lagi ruwet,
Coba tulis atau rekam suara lu sendiri. Ini adalah bentuk komunikasi yang sangat powerful. Ketika kita menulis atau ngomong, otak kita memproses informasi dengan cara yang berbeda. Sering banget, solusi atau kejelasan itu muncul dengan sendirinya pas jari kita lagi mengetik atau mulut kita lagi berbicara. Riset dari University of Rochester nunjukin kalau menulis jurnal tentang pengalaman dan emosi bisa bikin tingkat stres turun dan membantu seseorang mengatur emosinya dengan lebih baik. Tanya apa nilai gue dan apa batasan gue. Komunikasi diri yang baik itu termasuk ngerti prinsip hidup kita. Apa sih yang benar-benar penting buat lu? Kejujuran, kebebasan, rasa aman. Kemudian, apa batasan yang nggak bisa ditoleransi? Misal, gue nggak nyaman kalau diangkat suara. Atau, gue butuh waktu sendiri seminggu buat nge-charge energi. Kalau lu nggak tahu ini, gimana lu bisa berharap orang lain menghargainya? Ini kayak punya buku manual diri sendiri. Pasangan bisa baca dan paham, tapi tugas lu dulu yang harus nulis buku manualnya. Berlatih self-compassion atau kasih sayang ke diri sendiri. Komunikasi internal kita sering banget keras, guys. Gue bodoh banget sih. Kok gue gagal terus sih? Coba ganti narasi itu. Perlakukan diri lu kayak perlakukan teman baik yang lagi kesulitan. Kalau temen lu gagal, apa lu akan bilang dasar lu bodoh? Enggak kan? Lu akan bilang, udah nggak apa-apa, lagi belajar, besok bisa lebih baik. Nah, bahasa yang lembut dan mendukung ke diri sendiri, ini bikin kita lebih tenang dan ketenangan ini yang akan kita bawa ke dalam komunikasi dengan pasangan. Penelitian dari Dr. Kristin Neff, pionir di bidang self-compassion, nunjukin bahwa individu yang punya rasa sayang sama diri sendiri cenderung punya kesehatan mental yang lebih baik dan hubungan yang lebih memuaskan. Koneksinya sama komunikasi pasangan yang baik. Nah, setelah kita kelola internal, baru deh kita lihat dampak ajaibnya ke hubungan. Lu jadi bisa nyatain kebutuhan dengan jelas. Karena lu udah tahu apa yang lu rasain dan butuhin, lu bisa nyampaikan dengan kalimat aku atau I statement yang legendaris itu. Aku merasa kesepian akhir-akhir ini ketika kita jarang makan malam bersama. Aku butuh usul kita bisa quality time minimal 2 kali seminggu. Bandingin sama kalau lu nggak komunikasi sama diri sendiri. Kamu tuh selalu sibuk aja, nggak pernah mikirin gue. Yang ribut soal piring, padahal akar masalahnya adalah kecemasan kerja yang nggak diakui. Dampaknya, pasangan bingung, konflik nggak jelas, dan masalah benerannya nggak kelar-kelar. Lu jadi pendengar yang lebih baik. Ketika lu nggak sibuk sama kegaduhan dalam diri sendiri, karena udah diurusin, lu punya ruang mental dan emosional yang lebih lapang untuk benar-benar mendengar pasangan. Lu bisa fokus pada ceritanya, perasaannya, tanpa langsung bereaksi atau siap-siap membela diri. Konflik jadi lebih produktif. Pasangan itu pasti ada konfliknya, tapi konflik bisa jadi destruktif atau konstruktif. Kalau lu udah punya kesadaran diri tinggi, lu bisa pisahin. Ini masalahnya sama dia atau ini sebenarnya triggered sama luka lama gue. Lu bisa bilang, wait, aku marah karena hal yang kamu lakukan, tapi reaksiku mungkin agak besar karena ini ngingetin aku sama pengalaman masa kecil. Bisa kita bahas masalahnya dulu. Wow, tingkat kedewasaan langsung naik berapa level, guys? Hubungannya jadi tempat berlari ke, bukan kabur dari. Banyak yang masuk hubungan buat kabur dari kesepian, kebosanan, atau rasa nggak berharga dalam diri. Itu bahaya. Tapi kalau lu udah cukup utuh dan kenal sama diri sendiri, lu masuk hubungan bukan buat kabur, tapi buat berbagi kehidupan yang udah berwarna dengan orang lain. Itu hubungannya jadi lebih ringan, penuh pilihan, dan bukan keharusan yang membebani. Kesimpulan. Jadi guys, intinya gini, sebelum kita bisa ngomong dengan baik ke orang lain, kita harus belajar ngobrol dengan baik sama diri sendiri dulu. Komunikasi dengan diri sendiri itu bukan kegiatan narsis atau egois, itu adalah dasar dari kedewasaan emosional. Ini adalah investasi terbesar yang bisa lu lakukan buat hubungan apapun, termasuk hubungan asmara. Mulai dari hal kecil, lu nggak perlu perfect. Coba aja dulu check-in sama perasaan lu hari ini. Nulis di notes HP. Kasih diri lu sendiri pengertian yang selama ini mungkin lu harapkan cuma dari pasangan. Ketika lu sudah menjadi partner yang baik buat diri sendiri, lu akan otomatis menjadi partner yang lebih baik buat orang lain. Lu akan bawa ketenangan, kejelasan, dan empati ke dalam setiap percakapan. Hubungan yang dibangun dari dua individu yang sudah mengenal diri sendiri akan jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tahan banting. Gue tutup dengan quote dari Socrates ya guys, kenali dirimu sendiri. Gak cuma filosofi kuno, tapi ternyata sains dan psikologi modern membuktikan itu adalah kunci hidup yang lebih baik, termasuk untuk cinta. Semoga insight ini bermanfaat ya. Coba dipraktekin dan lihat bedanya dalam hubungan lu. Good luck!